Oke, ini untuk kakak yang masih bertanya-tanya gitu ya. Kapan jodoh aku datang? Ya usia aku udah sekian, misalnya udah 20-an ke atas, 30-an bahkan 40-an. Atau let's say 50-an mungkin aku pernah gagal. Apakah aku punya kesempatan untuk menemukan cinta sejati aku? Apakah ada jodoh aku untuk aku? Semua pertanyaan itu sering banget aku dapatin. Jadi ibaratnya orang ketemu aku tuh bukan lagi bilang apa kabar kak, sehat, no, langsung ditodong gitu. Kapan jodoh aku? Dia hah gitu. Terus kadang aku bilang hah kayak gitu sih. Ini share untuk kakak-kakak semua adalah uh, saat kita lahir ya, kita diberikan napas kehidupan, semua takdir udah diberikan untuk kita. Dari kita lahir itu udah tertulis jalan kita, jodoh kita, keuangan, karir kita, semuanya ya itu udah ada time zone-nya lah ibaratnya. Kayak garis waktunya gitu ya. Kayak sebutannya itu aku lupa, pokoknya daftar waktunya seperti timeless-nya gitu ya. Nah, cuman kita sebagai manusia, kita membandingkan takdir kita dengan orang lain itu harus sama. Orang lain sekian udah umur sekian udah dapat ini, udah dapat itu. Gimana aku, karir aja belum baik, keuangan terus masih gini-gini aja. Is that okay? Apakah ini bukan hal yang salah atau ada yang keliru dalam diri aku atau kenapa gitu? Apa dalam diri aku? No, nggak ada yang salah tentang diri kakak atau siapapun yang menonton ini. Itu hanya masalah waktunya, takdirnya. Oke, kita terlalu fokus untuk membandingkan diri kita dengan orang lain yang punya jalan takdirnya mungkin lebih cepat gitu. Kita lupa kalau kita kemungkinan besar punya jalan takdir yang berbeda, terlepas dari tanggal lahirnya kita ya. Kita mempunyai jalan yang mungkin sedikit berbeda dari orang lain, bukan mungkin ya, memang berbeda masing-masing dari kita. Jadi kita nggak bisa menyamakan. Kedua, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, itu nggak fair, itu nggak ngasih enough credit untuk diri kita sendiri, karena kita membuat diri kita terkesannya kalah dengan orang lain. No, kamu nggak akan kalah dengan orang lain karena hidup kita dan orang lain itu berbeda. Sorry udah sih. Jadi ya udah, jalan takdirnya beda, jadi ya nggak eye to eye untuk dibandingkan, nggak sama objeknya, subjeknya gitu. Takdir kehidupannya gimana ya, kakak gimana, orang lain gimana, ya nggak bisa disamakan ya. Jadi ya itu, ada yang fokus ke keuangan dulu, karir gitu ya, ada yang ke uh, pendidikannya. That's okay, semua orang punya jalannya masing-masing. Dan siapa yang bilang ada standar kehidupan yang harus umur sekian ini dapat ini, rumah, mobil, lalu pekerjaan, karir? No, itu hanya sistem yang dibuat untuk agar kita ngerasa hidup kita bermakna. Dan gimana kalau kita di luar sistem itu, berarti kita nggak bahagia, kita nggak benar, kita nggak baik. No, itu adalah kesalahan besar. Menjadi seseorang yang nggak bisa atau memang di luar sistem tersebut, that's okay. Berarti jalan kakak berbeda, jalannya kakak unik, nggak sama dengan orang lain. Ya udah, itu ngasih lihat kalau takdirnya ya udah, kalau berbeda ya berarti simple, kakak sempurna, unik, beda dari orang lain, yang nggak akan bisa sama dengan orang lain. So that's okay, mau usia berapa, umur berapa, as long as you happy. Kalau kamu happy, bahagia. Karena kita manusia tendensinya selalu mikir yang negatif, apa yang nggak kita dapatkan gitu, itu yang bikin kita stres, padahal yang kita dapatkan nggak kita pikirkan ya. Dan juga kita cenderungnya, tendensinya itu selalu mengontrol keadaan. Mengontrol keadaan itu adalah saat aku berharap tahun ini umur sekian sudah takdirnya, atau goalnya aku harus dapatin ini semua. That's good thing gitu, itu hal yang baik. Cuman kalau kita nggak dapatin semua, nggak terjadi, kitanya stres, kitanya depresi, bandingkan diri kita dengan orang lain lagi sih, itu ngasih lihat kita hanya menaruh diri kita di sistem yang nggak tepat. Itu, jangan taruhkan diri kita di sistem atau di tempat yang memang kita nggak bisa ada di situ ya. Kakak unik, spesial, jalannya berbeda, so
that's okay. Ya, apakah kakak mau untuk mendapatkan jodoh, pasangan harus pisah bercerai hanya karena kakak takut untuk single? Ya, dengan banyaknya kegagalan juga di luar sana, sih. Ya, it's better to be alone, it's better to be single untuk menanti waktu yang tepat. Tapi apa yang ditakutkan dari single? Banyak orang takut akan single. Ya, apa yang ditakutkan? Karena dari kecil kita lahir itu kita udah dikasih takdir di dalam diri kita, hidup kita akan ketemu jodoh kita. It's just a matter of time, ini hanya masalah waktu. Ketemunya kapan, that's it. Ya, orangnya gimana gitu. Cuma kitanya terlalu kayak sebenarnya aku belum mengontrol, pengen tahu sekarang, pengen cepet biar tenang gitu, pengennya gitu ya. Terus kalau udah tahu apakah tenang, belum tentu, karena bisa aja ada stres yang lain, overthinking lain lagi gitu, langsung ngerasa oh ternyata orang yang sama aku sekarang bukan jodoh aku ya. Nah itu overthinking lagi gitu. So jadi untuk hidup jauh lebih baik, untuk bahagiakan diri itu yang lebih utama. Apa yang di depan mata itu yang kita fokuskan. Kehidupan kita di masa depan gak akan jauh lebih baik dari apa yang kita lakukan saat ini. Oke, so sorry kalau kamu dengar bunyi ngorok. Saya tidur di sini ya. Dan ada kucingku lain juga bersin-bersin. Kenapa mereka ini pada ribut semua? Sih, jadi yang mau aku share adalah gak ada kata terlambat. Menikah usia 45 tahun gak ada masalah. Banyak kok yang udah ngasih fakta kalau secara psikologi atau melahirkan pun saat umur 40-an ke atas, it's okay, anaknya sehat, bahagia karena ibunya juga siap mentalnya, ibunya udah menjalani kehidupan, ibaratnya benar-benar fokus ke anak sih. Ada yang bilang takut nggak bisa punya anak, atau no, ketakutan itu hanya berasal dari sini, kepala kita gitu ya. Real kenyataan bukan ada yang di kepala kita, karena apa yang ada di kepala kita belum tentu semuanya benar sih. Bahagiakan diri yang utama, karena dengan begitu akan menarik semua hal, kerjaan, karir, percintaan juga yang baik. Bayangkan kalau semua hubungan yang buruk itu terjadi dalam hidup kakak, dan kakak langsung menikah pisah. Bayangkan betapa amburadulnya hidup gitu kan sih. So dengan energi yang single, misalnya jodoh masih belum jelas sekarang, itu artinya malah dilindungi untuk tidak masuk ke dalam hubungan yang buruk toh. So ya, be happy. Dan kalau berhubungan terus gagal pacaran, that's okay, trial and error gitu ya, wajar. Kita mengenal satu sama lain, karena pacaran tujuannya udah mengenal satu sama lain. Kalau nggak cocok ya udah gitu, cari yang lain. Tapi kalau dipaksakan, nah jangan, itu artinya nggak baik juga. So belajar untuk menerima pacaran itu pasti bisa gagal. Pernikahan aja bisa gagal, apalagi pacaran. So that's okay. Mengenal manusia lainnya dan bisa menerima dia apa enggak. Kalau nggak bisa ya mau gimana, berarti memang bukan jalannya, bukan jodohnya gitu ya. That's okay. Ngoroknya saya makin gede aja. So aku harapin membantu ya. Dan kalau pengen tahu kapan jodohnya benar-benar, mungkin secara astrologi Vedic bisa cek aja link WA aku. Oke, aku berharap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan. Okay. Bye.